Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Amirah dengan NIM 200204110080. Saya berasal dari Fakultas Syariah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview 10 buku yang berkaitan dengan ilmu hermeneutika. Untuk buku yang pertama, yaitu berjudul Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal. Nah, buku ini ditulis oleh Fahmi Salim yang di dalamnya membahas tentang penolakan Fahmi Salim yang bernuansa hermeneutis. Berangkat dari penjelasan mengenai kekhasan ilmu Al-Quran serta metodologinya yang final, secara baku sudah ditetapkan oleh ulama usul fiqh dan ulama Al-Quran. Lalu datanglah metode hermeneutika merasuk ke dunia Islam, merusak tatanan ilmu penafsiran Al-Quran yang ada. Sebab jika kaidah penafsiran Al-Quran ala ulama Islam dibangun atas dasar kepercayaan, keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, oleh hermeneutika justru diturunkan derajatnya menjadi sebatas teks yang tidak sakral, tak ubahnya teks-teks biasanya. Nah, kemudian beberapa alasan Fahmi Salim menolak ilmu hermeneutika ini. Singkatnya, menurut Fahmi Salim, hermeneutika tidak cocok diterapkan dalam studi teks Al-Quran, disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, secara historis, latar kemunculan metode hermeneutika berasal dari studi teks-teks Bible, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, juga teks-teks Yahudi yang lebih dulu, serta teks-teks kuno. Kemudian untuk yang kedua, struktur kitab suci serta sistem pewahyuan antara Bible dan Al-Quran sama sekali berbeda. Al-Quran merupakan wahyu dalam bentuk kalam yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Muhammad, sedangkan pada Bible, khususnya Perjanjian Baru, wahyu itu dituliskan berdasarkan kesaksian mengenai diri Al-Masih. Sekurang-kurangnya dalam 4 riwayat utama, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian untuk yang ketiga, dalam perjalanannya hermeneutika itu merusak sakralitas teks-teks agama dengan metodologinya yang terus berubah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman manusia. Misalnya, ketika kitab suci berbicara tentang surga dan neraka dianggap sebagai fantasi belaka, sebab sesuai dengan pemahaman orang-orang terdahulu, kini pemahaman manusia sudah lebih realistis. Surga dan neraka sebaiknya dimaknai sebagai perasaan-perasaan batin manusia. Kemudian yang keempat, simpati terhadap gerakan tafsir manusiawi yang melawan otoritas itu melumrahkan teks-teks keagamaan tunduk kepada realitas. Bukan realitas diarahkan sesuai dengan petunjuk teks-teks keagamaan. Bagi Salim, berbahaya jika prinsip seperti ini diterapkan di dalam studi Al-Quran. Sejatinya, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas, yang dimaksud dan tujuannya berdasarkan kehendak Allah, malah digunakan berdasarkan dan keinginan manusia. Kemudian yang kelima, ciri hermeneutika mutakhir seringkali ingin menjebak teks masuk ranah kajian linguistik secara tidak fair. Idealnya, teks sebagai pesan memiliki pengujar yang tentu saja makna dan maksud pesan ini disesuaikan dengan maksud pengujarnya. Akan tetapi, paradigma hermeneutika mutakhir demi realitas selalu ingin menggadaikan bahwa pengarang telah mati, sesuai dengan perkembangan filsafat bahasa yang dipopulerkan oleh Derrida. Sebaliknya, pembaca teks atau penerima pesan diberikan keluasan untuk menafsir pesan itu berdasarkan konteksnya sendiri-sendiri. Konteks itu baik perkembangan zaman, budaya, pemikiran, maupun suasana hati pembaca.
Nah, Fahmi Salim membayangkan bagaimana bahayanya jika prinsip ini diterapkan pada studi Al-Quran. Allah yang menurunkan firman-Nya berupa teks dianggap telah mati. Lalu tinggallah teks itu leluasa ditafsirkan maknanya, yang senantiasa bisa berubah-ubah tergantung dengan konteks pembacanya. Kemudian yang keenam, Salim mengajukan 3 orang sebagai model bagaimana dampaknya jika hermeneutika dalam studi Al-Quran itu diterapkan. Mereka adalah Muhammad Arkon, Nasr Hamid, Abu Zaid, dan Hasan Hanafi, terutama Nasr Hamid. Nah, Salim paling banyak membahas tokoh ini, lalu mengkritiknya habis-habisan. Akibat gandrung terhadap hermeneutika, akibatnya tokoh-tokoh itu ikut-ikutan berpendapat bahwa teks kitab suci, khususnya Al-Quran, bukanlah teks sakral. Al-Quran bagi mereka mesti disadari sebagai teks sastra, yang merupakan ungkapan realitas di zamannya. Jadi, realitaslah yang membentuk teks, bukan sebaliknya sebagai konsekuensinya. Menurut Salim, jika realitas berubah, maka teks juga akan berubah maknanya. Nah, teks Al-Quran tidak memiliki makna tetap. Boleh jadi ada hal yang hari ini haram, besoknya tidak lagi, ataupun sebaliknya. Demikian sekurang-kurangnya 6 poin yang menyebabkan Fahmi Salim ini menolak hermeneutika untuk studi Al-Quran. Metodologi yang menyebabkan pemakainya disebut kaum liberal. Namun, betapapun demikian, penolakan itu dilakukan dalam suasana hermeneutis juga. Baiklah, untuk review buku yang kedua berjudul Truth and Method. Sebuah karya puncak dalam bidang hermeneutika yang ditulis oleh Geert Hans Gadamer. Merangkum metode hermeneutika terdahulu seperti hermeneutika romantik Schleiermacher, hermeneutika metodologis Dilthey, dan hermeneutika faktisitas Martin Heidegger. Lalu kemudian menawarkan hermeneutika filosofis yang lebih luas dan universal. Orientasi hermeneutika filosofis Gadamer bukan kebenaran interpretasi, tapi kekayaan interpretasi terhadap objek. Nah, bagian pertama buku ini dibuka dengan bab mengenai seni dan estetika. Ada beberapa poin yang Gadamer ingin buktikan terkait hermeneutika. Pertama, kerja hermeneutika tidak sebatas pada teks, tapi bisa bekerja dalam seni dan apresiasinya. Ini mengisyaratkan keluasan kerja hermeneutika. Dalam tulisan ini, di bab awal kita bisa menemukan berbagai contoh seni dan apresiasinya. Secara implisit, pemikiran hermeneutika filosofis Gadamer hadirkan dalam bab awal ini, misalnya ketika membicarakan soal konsep pertunjukan teater. Seorang aktor harus menyadari pertunjukan itu adalah pura-pura, tapi di sisi lain ia harus berusaha serius untuk memerankan perannya seolah-olah pertunjukan itu nyata, seperti lingkaran hermeneutis dalam pemikiran Gadamer. Kita memakai teks dengan kesadaran bahwa diri kita ini seorang pembaca yang terikat dengan zaman saat ini, dan pemahaman kita akan terpengaruh oleh zaman kita. Tapi di sisi lain kita sadar juga bahwa teks yang kita baca memiliki konteks zamannya sendiri. Kedua, ada kemiripan antara interpretasi teks dengan proses apresiasi suatu karya seni dalam estetika. Misalnya soal kebenaran dalam seni. Apakah dalam seni ada kebenaran atau tidak? Kemudian yang ketiga, kesamaan antara hermeneutika dengan apresiasi seni adalah soal subjektivitas. Dalam seni ada selera, cita rasa, pengalaman pribadi yang membawa si penikmat seni bisa memahami sebuah karya sesuai kadar pemahamannya masing-masing. Begitu pula dalam hermeneutika, subjektivitas adalah keniscayaan. Kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki modal pemahaman, pengalaman, wawasan, kebiasaan yang berbeda, kemudian menginterpretasi teks. Maka hasilnya adalah kekayaan interpretasi. Sebuah teks bisa menghasilkan berbagai macam interpretasi. Gadamer tidak menghendaki interpretasi yang tunggal, tapi proses dialektika pemahaman manusia berkembang
dalam memahami, dan semakin ia banyak memahami, maka semakin kaya wawasan dan pemahamannya. Kemudian pada bagian kedua, bab-bab dalam bagian kedua ini, Gadamer mengkritik hermeneutika romantik Schleiermacher, hermeneutika metodologis Dilthey, dan hermeneutika faktisitas Martin Heidegger. Kemudian ia mengajukan hermeneutika filosofisnya. Hermeneutika romantik Schleiermacher dan hermeneutika metodologis Dilthey memiliki perbedaan yang kontras dengan hermeneutika filosofis Gadamer. Ada beberapa poin. Pertama, soal objektivitas. Hermeneutika romantik Schleiermacher bertujuan untuk memahami maksud imperatif dari pengarang. Ini bisa kita pahami karena Schleiermacher menawarkan metode untuk memahami Bible. Maka menangkap maksud imperatif Tuhan sangat penting agar tidak ada kekeliruan dalam bertindak terkait agama dan ibadah. Kemudian yang kedua, soal menyikapi empathy gap antara pembaca dan pengarang. Dan yang ketiga, perbedaan antara hermeneutika romantik Schleiermacher dan hermeneutika metodologis Dilthey yang kognitif dengan hermeneutika faktisitas Heidegger dan hermeneutika filosofis Gadamer yang ontologis. Hermeneutika Schleiermacher bersifat teologis karena yang menjadi target adalah maksud imperatif dari teks Bible. Hermeneutika Dilthey bersifat saintifik karena ada tuntutan ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dari kajian ilmu humaniora. Kemudian, untuk bagian ketiga, dalam bab ini Gadamer menjelaskan mengenai implikasi dari hermeneutika yang ia tawarkan. Hermeneutika Gadamer menggeser ontologi bahasa. Tadinya bahasa adalah alat manusia untuk mempresentasikan realitas eksternal dari subjek. Contoh, konsep ini bisa kita ketahui melalui pemikiran Bertrand Russell mengenai isomorfi. Ada kesatuan bentuk antara kata dengan benda di dunia eksternal, atau bisa melalui pemikiran Wittgenstein mengenai picture theory. Bahasa adalah representasi atau gambaran real dari dunia eksternal. Ontologi bahasa seperti ini memiliki nuansa empirisme, positivistik, dan realis. Bahasa memiliki nuansa objektif, autoratif. Misalnya dalam memahami Bible, kita perlu mengetahui secara objektif maksud imperatif Tuhan. Melakukan kesalahan interpretasi berarti melakukan kesalahan ketika kita melakukan perbuatan yang salah, akan membuat kita berdosa. Nah, hermeneutika Gadamer membuat ontologi bahasa bergeser. Bahasa tidak hanya sekedar representasi dunia eksternal atau penyampaian maksud si pengarang. Bahasa begitu cair dan subjektif. Bahasa bahkan bisa menciptakan dunia sendiri selain dunia eksternal. Bahasa menjadi alat berdialektika dan mengembangkan cakrawala. Interpretasi manusia bahkan dunia batasnya bukan realitas, tapi bahasa itu sendiri. Kemudian untuk review buku yang ketiga, berjudul Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam. Buku ini ditulis oleh Dr. Mardeti Mardiansah. Buku ini tebalnya hanya 184 halaman dan terbit tahun 2018 dengan penerbit Beat Street, yang merupakan sebuah karya ilmiah akademik yang ketat dalam unsur metodologi dan langkah operasional risetnya. Buku ini termasuk yang menganjurkan memahami ayat suci Al-Quran dengan hermeneutika feminis untuk ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan, saksi, talak, poligami, dan waris. Penulisnya membatasi sekaligus mencontohkan penafsiran ala hermeneutika feminis ayat-ayat Al-Quran pada tema tersebut. Memang tema itulah yang sering diperbincangkan para kalangan feminis terkait dengan agama Islam. Nah, di dalamnya ada 5 bab yang disajikan. Pertama terkait latar belakang dan alasan riset, serta kegunaan dari hermeneutika feminis. Yang kedua adalah model seorang penafsir modern yang menggunakan perspektif
feminisme, yaitu Aminah Wadud yang terkenal mempraktekkan dirinya sebagai khatib dan imam sholat Jumat. Yang ketiga tentang hermeneutika dan Al-Quran, yang di dalamnya disebutkan mufasir klasik cenderung mengabaikan perasaan perempuan dalam menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Juga menyebutkan para mufasir banyak didominasi kaum lelaki, sehingga perspektif gender dalam menafsirkan Al-Quran tidak muncul. Nah, ini yang menjadikan disertasi dibuat untuk menunjukkan pola dan langkah dalam menafsirkan atau tawaran cara memahami Al-Quran dengan hermeneutika feminis. Nah, pada bab 4 masuk pada langkah-langkah praktis dan model hermeneutika yang dipakai. Dengan merujuk pada Aminah Wadud, Fazlur Rahman, dan Gadamer, penulis buku ini menyebutkan kajian gender bersifat tematik, sehingga ayat Al-Quran mesti dicari yang terkait dengan tema-tema feminis. Selanjutnya melakukan kontekstualisasi historis dari ayat tersebut, kemudian dipahami dengan utuh dari keseluruhan ayat yang hendak ditafsirkan dengan berpegangan pada paradigma tauhid, yaitu menegaskan kesatuan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, menerangkan dinamika universal dan partikular, membangun pemahaman yang merujuk pembelaan pada kesetaraan gender. Terakhir, bab 5 adalah penutup berupa simpulan dari isi buku. Bagian akhir ini enak dibaca untuk yang malas bagi yang membaca dari awal sampai bab 4. Hanya saja nanti konstruksi pemikiran disertasi ini tidak akan terbayang di benak. Jika ingin tahu mendalam, ya mesti baca dari awal sampai akhir. Baru nanti bisa dipahami konten buku ini. Kemudian penutup hermeneutika untuk menafsirkan ayat Al-Quran dalam buku ini pun terkait dengan tafsir feminis. Dalam hal ini tentu untuk mengungkapkan maksud dan pesan Al-Quran tentang ayat terkait gender menarik karena penulisnya memberi tabel perbedaan penerjemahan Al-Quran versi Kemenak dan feminis. Sangat berbeda dan tentu akan melahirkan penafsiran yang berlainan dari pemahaman yang umum. Dalam tafsir Al-Quran untuk khazanah modern memang tidak ada standar baku, tergantung perspektif sang penafsir. Kemudian untuk buku yang keempat, berjudul Hermeneutika Al-Quran. Hermeneutika sebagai suatu metode penafsiran teks di Indonesia mungkin terasa asing terdengar, akan tetapi jika dilihat secara historis, hermeneutika sebenarnya sudah lama sejak berabad-abad dan berkembang pesat di Eropa Barat. Pada saat itu, hermeneutika digunakan untuk menginterpretasikan Bible atau Injil dalam upaya mengakomodasi dinamika perkembangan zaman. Nah, di Indonesia, hermeneutika dewasa ini sangat diagung-agungkan sebagai metode pengganti tafsir Al-Quran. Para pengagum hermeneutika tidak memahami bahwa dengan istilah hermeneutika Al-Quran berimplikasi menyamakan Al-Quran dengan teks ardi lainnya. Lebih jauh, hermeneutika juga menganggap malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sebagai pendusta wahyu Allah. Dr. Hasan Hanafi memaparkan tentang hermeneutika Al-Quran versus tafsir Quran dengan mengkaji teori tafsir sebagai logika wahyu, lalu mengatakan bahwa tafsir tidak memiliki konsolidan, prinsip-prinsip tidak teruji dan terseleksi dengan alasan tafsir tidak melampaui fase syarah, fase tafsil, dan fase tikrar. Kondisi kontemporer mengungkapkan adanya dualisme antara teks keagamaan dan dunia nyata yang berseberangan. Teks keagamaan tenggelam dalam komentar tradisional dan dunia yang dinyatakan dikendalikan oleh pemikiran manusia murni tanpa melihat penafsiran langsung dari teks keagamaan. Nah, upaya yang dilakukan untuk menjembatani dualisme ini memiliki kelemahan, diantaranya tafsir dogmatis teologis selalu lebih merupakan teori tentang eksistensi Allah daripada eksistensi manusia, sedangkan tafsir kontemporer selalu terkait dengan kondisi lokal Islam dari segi sosial dan ekonomi. Tafsir kontemporer tidak pernah memulai dengan mengkritik, menyerukan perbaikan dan perubahan radikalitas kondisi yang bertentangan dengan agama. Padahal mufasir klasik memulai dengan mengkritik dengan menuntut perbaikan dan perubahan kondisi yang ada.
Hermeneutika tidak hanya sebuah ilmu atau teori interpretasi memahami teks, tapi mengandung pengertian sebagai ilmu yang menerangkan wahyu dari huruf realitas atau dari logos ke praktis. Tahapan hermeneutika meliputi kritik sejarah untuk menjamin otentitas kitab suci menurut sejarah dan proses merealisasikan maknanya dalam kehidupan nyata. Hermeneutika kontemporer memberikan klaim bahwa bahasa bukan konstruksi arbitrer kata-kata manusia untuk memberikan bentuk pada peristiwa-peristiwa tertentu, namun untuk mencerahkan dan menjaga realitas dari peristiwa apapun. Dengan memanfaatkan proses ini, peristiwa sejarah dan realitasnya disimpan dalam bahasa. Senada dengan itu, ketika bahasa autentik bekerja dengan benar, ia membeberkan kepada kesadaran manusia seluruh realitas historis itu dan menyajikan kepadanya peristiwa-peristiwa masa lampau seakan-akan itu terjadi di hadapan mereka saat ini. Dengan mengikuti garis masa lalu, seakan-akan itu terjadi di hadapan mereka saat ini. Pemikiran seperti itu, wahyu dianggap dapat terjadi kapan saja, yaitu ketika manusia bertemu dengan Tuhan melalui bahasa. Bahasa dengan demikian bukanlah bahasa supranatural, sekalipun itu kalam Tuhan. Karena semua yang mengkomunikasikan Tuhan kepada manusia adalah kalam Tuhan. Hermeneutika kontemporer dengan demikian membawa kita kepada redefinisi wahyu sebagai proses yang tiada henti, sesuatu yang tidak berhenti pada suatu periode tertentu. Kemudian untuk review buku yang kelima, yang berjudul Hermeneutika Sepanjang Masa. Buku ini ditulis oleh Dr. Jerry Rumahlatu, DTH, dengan tebal halaman 133 halaman. Secara sederhana, hermeneutika diartikan sebagai ilmu menafsir. Hermeneutika juga merupakan masalah yang sangat relevan dibicarakan oleh para intelektual Kristen, khususnya mahasiswa teologi dan para hamba Tuhan yang menyampaikan uraian firman Tuhan. Dalam menafsirkan Alkitab, tentu kita perlu melakukan analisis dari berbagai segi, seperti latar belakang penulis, sejarah, geografis, dan seterusnya. Sayangnya, buku-buku hermeneutika Kristen tidak banyak ditemukan di tempat-tempat umum. Buku ini bisa membantu menafsirkan Alkitab. Hermeneutika Sepanjang Masa adalah sebuah buku yang mengupas tentang ilmu menafsir Alkitab maksud saya, yang berlaku sepanjang hidup manusia. Buku ini memberikan paparan lengkap mengenai pemahaman secara komprehensif tentang menganalisis isi Alkitab, mulai dari tokoh-tokoh gereja masa lalu hingga masa sekarang. Buku ini banyak membantu mahasiswa dan aktivis di perguruan tinggi teologi sebagai bahan merujuk atau referensi. Buku ini cukup mendalam dalam memaparkan tentang penafsiran. Cara penyampaian Dr. Jerry Rumahlatu sebagai penulis pun bisa dikatakan komprehensif. Secara umum, buku ini menjelaskan tentang ilmu hermeneutika, hakikat hermeneutika, dan bagaimana menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar, serta bagaimana cara yang tepat memahami Alkitab. Kelebihan lainnya adalah buku ini banyak referensi yang digunakan oleh penulis untuk mendukung penjelasan yang ia berikan. Selain penjelasan yang teoritis, Anda juga dapat mengenal para tokoh yang memiliki andil cukup banyak dalam proses penafsiran Alkitab. Buku ini benar-benar memperkaya wawasan kita tentang hermeneutika. Kemudian selanjutnya adalah review buku yang keenam, yang berjudul Hermeneutika Sastra Barat dan Timur. Buku ini merupakan karya Abdul Hadi yang diterbitkan di Sadra Press, Jakarta tahun 2014. Dalam buku ini kita bisa menemukan pandangan betapa pentingnya hermeneutika dalam memahami sastra dan khazanah budaya untuk digunakan sebagai alat tafsir sehingga manusia dapat menemukan nilai dan hikmah. Di antara tokoh dan pemikiran yang dibahas adalah Dilthey, Gadamer, Richard Heidegger, dan hermeneutika dalam Islam, yaitu takwil, seperti Al-Ghazali, Al-Hamdani, Ibnu Arabi, serta ada juga pembahasan tentang hermeneutika di India.
Bahkan Hazanah Sastra Sufistik Nusantara pun masuk ke dalam kupasan ini. Inti hermeneutika dalam buku ini adalah memahami teks budaya untuk mengambil makna dan mengerti maksud dari sang pembuat teks dengan merujuk pada konteks budaya, ekspresi, dan pemaknaan. Dari sanalah hermeneutika dijadikan alat untuk memahami karya budaya maupun sastra. Nah, Abdul Hadi juga menyampaikan dalam bukunya tentang salah satu kaprah dalam mengkaji sastra. Sekelompok orang kadang memaksakan hermeneutika barat untuk membaca teks budaya atau sastra sufistik yang bersumber dari agama Islam, sehingga untuk tidak mengena dalam interpretasinya. Tentu takwil yang tepat dijadikan alat baca untuk karya sufistik atau teks suci Al-Quran. Kalau dipaksakan dengan hermeneutika barat, maka hasilnya akan jauh dari spirit agama. Dalam bukunya, Abdul Hadi menyebutkan bahwa hermeneutika ternyata sudah ada sebelum zaman modern, yang secara praktis yang diterapkan para sulfis Yunani, bahkan dihubungkan dengan dewa atau nabi yang berupaya menyampaikan pesan teks suci dari bahasa Tuhan pada bahasa manusia. Mungkin bisa disebut semacam jembatan yang menghubungkannya saja. Itulah fungsi dari hermeneutika, khususnya dalam riset studi ilmu-ilmu humaniora. Kemudian buku karya Abdul Hadi ini juga diakui layak dibaca sebagai pengantar untuk mengetahui tentang hermeneutika dan penerapannya. Tidak hanya mahasiswa atau dosen, orang biasa, non-akademisi juga bisa mengambil manfaat dari buku hermeneutika sastra barat dan timur ini. Kemudian untuk review buku yang ketujuh, yang berjudul Hermeneutika, Bagaimana Menafsirkan Firman Tuhan dengan Tepat. Buku ini ditulis oleh Gordon G. V. dan Douglas Stuart, yang diterbitkan Yayasan Penerbit Gandum Mas. Buku ini merupakan cetakan pertama. Bagi sebagian orang, kata hermeneutika mungkin terdengar sangat asing. Namun, buku yang ditulis oleh dua profesor teologi ini sekaligus memberikan subjudul sebagai penjelasannya. Mereka di awal buku ini sudah memberikan pekerjaan rumah kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh ingin mengerti apa yang menjadi makna dan maksud dari firman Tuhan ketika mereka membacanya. Kita mempunyai dua tugas. Yang pertama, mengetahui apa arti teks itu semula. Tugas ini disebut penafsiran. Yang kedua, kita harus belajar mendengar makna yang sama dalam berbagai konteks yang baru atau yang berbeda pada zaman kita ini. Tugas kedua ini disebut hermeneutik. Pada bab kedua, buku ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan tuntas dan mendalam. Tentunya ini akan sangat membantu pembaca bukan hanya dalam menentukan pilihan, namun juga mengerti mengapa kita memerlukan beberapa terjemah sekaligus sebagai pembanding dalam kita mencoba mengerti lebih mendalam dari arti dan maksud suatu teks dalam Alkitab. Sebagian besar dari buku ini membahas mengenai berbagai macam gaya sastra Alkitab lah yang dibahas dalam bab yang berbeda sesuai pengelompokan mereka. Misalnya, surat-surat kiriman, hikayat perjanjian lama, kitab-kitab Injil, perumpamaan, Taurat, kitab-kitab Nabi, kitab Mazmur, kebijaksanaan, dan kitab Wahyu. Mereka memang dari awal menunjukkan maksud mereka bahwa perbedaan itu penting sekali dan seharusnya mempengaruhi cara seorang membacanya dan bagaimana mengerti beritanya untuk masa kini. Di halaman 2 ditulis, tujuan penafsiran yang baik adalah sederhana, menemukan pengertian yang jelas dari teks itu. Dan faktor yang paling penting yang dapat kita sediakan untuk tugas itu adalah pikiran sehat yang sudah diterangi Tuhan. Pembahasan dalam buku ini yang sangat kaya dan mendalam namun mudah dimengerti, sekaligus penuh banyak contoh-contoh kasus di setiap babnya, akan memberikan setiap pembacanya keterampilan yang memadai dalam menafsirkan firman Tuhan dengan tepat. Kemudian review buku selanjutnya adalah review buku yang ke-8, yaitu yang berjudul
Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab. Buku ini dikarang oleh Hasan Sutanto dan diterbitkan di Saat Malang. Buku ini merupakan cetakan yang ke-12 tahun 2007 dengan jumlah halaman 457 halaman. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bahwa hermeneutika adalah salah satu bagian dari teologi yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip, dan metode-metode penafsiran Alkitab. Dalam hal ini melibatkan diri penafsir sepenuhnya dengan tujuan mencari maksud yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab. Penulis menyatakan bahwa hermeneutika bukan hanya merupakan ilmu, namun juga merupakan suatu seni di mana seorang penafsir perlu memiliki rasa seni yang sanggup menyelami perasaan penulis. Melihat keindahan bahasa penulis dan mengubah karya penafsiran jadi sesuatu yang indah dibaca dan didengar. Kemudian dalam bab 2, penulis menjelaskan beberapa metode dan prinsip yang digunakan dalam penafsiran secara umum. Pada bab ketiga dijelaskan tentang cara-cara dan prinsip yang berhubungan dengan gaya sastra dan cara komunikasi tertentu, sehingga diharapkan penafsir modern bukan saja terhindar dari bahaya salah menafsirkan, bahkan maju satu langkah dapat menafsir dengan jelas dan tepat. Dalam buku ini Hasan Sutanto menyatakan bahwa seorang baru akan dapat menafsirkan dengan tepat jika sudah mempersiapkan diri membaca Alkitab dengan teratur dan terencana. Setelah membaca Alkitab dengan cepat beberapa kali, kemudian disusul dengan pembacaan yang agak pelan, disertai dengan observasi yang lebih cermat. Menurut pembaca, hal ini sangat tepat karena untuk dapat menafsir dengan baik, penafsir harus benar-benar mengenal isi kitab yang hendak ditafsirnya. Dalam menganalisa ini, hal yang perlu diperhatikan adalah latar belakang penulisan kitab, tanggal penulisan kitab, yang biasanya ditentukan juga oleh gaya bahasa dan ajaran utama suatu kitab. Dan pembaca kitab harus memperhatikan tempat tinggal pembaca dan data-data tentang diri pembaca, karena hal ini akan sangat menentukan dalam menafsirkan maksud penulis dalam menulis kitabnya. Tanggapan tentang buku ini, kelebihan buku ini yang pertama, tentang kelebihan. Buku ini sangat baik untuk digunakan oleh pelayan Tuhan dan mahasiswa teologi karena penafsiran Alkitab adalah suatu pekerjaan yang sulit, sehingga tidak mengherankan jika terhadap orang Kristen yang tidak tahu bagaimana menafsirkan Alkitab, namun juga mendatangkan berkat karena banyak orang yang telah memperoleh berkat dari penyelidikan Alkitab. Kemudian kelemahan buku ini, salah satu yang perlu diingat adalah buku ini hanya sekedar pedoman dalam menafsirkan Alkitab. Tetapi untuk dapat memperoleh kekayaan Alkitab, maka kita sebagai pelayan Tuhan dan penafsir harus berusaha terus menggali kebenaran firman Allah sehingga kekayaan firman yang tersembunyi dapat kita nikmati. Selain itu, firman Allah bukan sekedar sabda untuk didengar dan diketahui saja, tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya penafsir Alkitab harus setia melakukan firman dalam hidupnya. Kemudian untuk review buku yang ke-9 yang berjudul Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida. Buku ini merupakan karya Francisco Budi Hardiman yang diterbitkan oleh PT Canisius cetakan 2015 dengan tebal halaman 344 halaman. Buku ini menyajikan landscape intelektual dalam sejarah pemikiran Barat dengan mengupas karya, komentar, dan pemikiran yang melandasinya dengan berfokus pada konsep memahami. Secara garis besar, buku ini difokuskan ke dalam 8 bab yang tentu di awal dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Pada bagian pengantar, Hardiman mengajak pembaca untuk membedakan antara memahami dan mengetahui. Menurutnya, memahami dengan hati dan mengetahui dengan kepala. Memahami keseluruhan dan mengetahui hanya sebagian. Memahami kedalaman dan mengetahui hanya di permukaan saja. Sehingga orang yang baru sampai pada mengetahui belum tentu memahami.
memahami menggadaikan keterlibatan pribadi dan tidak bisa diraih tiba-tiba dengan dikap berjarak. Karena memahami tidak hanya bertujuan untuk memperoleh data saja, melainkan untuk mengungkap makna. Dari sisi sini terlihat Hardiman mengajak pembaca agar tidak hanya terpaku pada data peristiwa saja, melainkan harus mampu menangkap makna di balik peristiwa tersebut. Kemudian Hardiman juga memaparkan persoalan hermeneutika dalam penggulatan historis, sehingga tidak hanya berada di ranah teologis, akan tetapi menjadi objek kajian filsafat, hukum, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Selain itu, dalam buku ini Hardiman memposisikan hermeneutika pada dua hal, yaitu hermeneutika sebagai metode dan hermeneutika sebagai filosofis. Kedua hal inilah yang menjadikan perhatian para tokoh yang dibahas dalam buku ini. Kemudian untuk review buku yang ke-10 yang berjudul Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran. Buku ini merupakan karya Sahiron Syamsuddin yang merupakan terbitan pesantren Nawesea Press, cetakan 1 tahun 2017, dengan tebal halaman 194 halaman. Dalam buku ini disimpulkan bahwa banyak teori dan metode hermeneutika dalam memperkuat dan mengembangkan ulumul Quran dan mempraktekkan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam penggunaan hermeneutika, penafsiran khususnya sarjana-sarjana muslim harus tetap memperhatikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, adalah hidayah dari Allah untuk semua manusia sejak masa Nabi Muhammad hingga akhir. Karena itu Al-Quran perlu untuk ditafsirkan sepanjang masa seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, perkembangan ilmu dan teknologi, dinamika sosial, perkembangan budaya, dan lain-lain. Namun dalam proses penafsiran, penafsir seharusnya tidak terlalu subjektivitas, melainkan selalu mencoba menggabungkan makna historis yang dianalisa dengan mempraktikkan horizon teks dengan subjektivitas dan horizon penafsir yang memang tidak bisa lepas dari berbagai hal yang telah memengaruhi akal pikirannya, atau yang biasa disebut Gadamer dengan istilah effective history. Contoh-contoh penafsiran yang demikian ini telah penulis paparkan dalam buku ini, khususnya terkait dengan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan manakum makzah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.